Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdali ta'at wa iktisabi amali sa'adat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jamil kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi nairat. Salatan wassalaman daimaini madamadil ardu wassamawat. Amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan beliau Pak Mahfudin M.Aki selaku dosen mata kuliah public speaking serta teman-teman seangkatan, sejurusan ataupun teman-teman yang menonton video kali ini. Marilah pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta wal inayahnya kepada kita semua, sehingga saya dan juga semuanya bisa mendengarkan ataupun menambah wawasan akan suatu keilmuan. Adanya video ini saya ingin menyampaikan ataupun saya ingin menguraikan sebuah sifat akhlak tercela. Kita selaku manusia pasti halnya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu diantaranya sifat akhlak tercela ataupun akhlak terpuji. Apalagi kita sebagai manusia awam pasti halnya tak luput dengan dari kata dosa ataupun kata salah. Seperti yang sering kita lihat video-video viral sekarang yang tontonannya dari Gus Baha itu, bahwasanya itu ambilan dari kitab Al-Hikam, bahwasannya mangkana mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawi masawiyah. Di sini diartikan oleh Gus Baha dengan kalimat yang kita pahami, bahwasanya di situ dimaksudkan dari kalimat tersebut seseorang itu benar pun salah apalagi salah. Jadi halnya sifatnya manusia itu tidak luput dengan dari kata kesalahan. Nah, akhlak tercela ini atau sebuah kesalahan seseorang ini yang patut kita hindari ataupun kita cegah itu akhlak tercela yang terdapat dalam batin, di mana akhlak tercela ini menggerogoti ataupun menghabisi sebuah amal-amal perbuatan kebaikan kita, yaitu sifat hasad. Karena adanya menghilangkan suatu amal kebaikan, menghapus ataupun memakan atau bisa dikatakan memakan, karena ada suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu al hasanati kama taqulu an-naru al hataba. Nah, dari hadis ini bahasanya apa? Fa innal hasada yaqulu al hasanat. Ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan hasad ataupun akhlak hasad, yaitu akhlak iri dengki, itu akan menghabisi suatu amal-amal perbuatan kita. Seperti halnya apa di sini diibaratkan? Seperti halnya kama taqulu an-naru al-hataba, seperti halnya kayu api, seperti halnya api ketika menghabiskan ataupun membakar kayu-kayu. Ketika halnya kayu 1, 2 bertumpukan, kemudian ada api satu sedikit saja akan menghabiskan kayu-kayu
yang berserakan tersebut. Nah, dari sini tersebut sama halnya ketika sifat hasad. Ketika sifat hasad tumbuh satu titik saja di dalam hati kita ataupun di dalam batin kita, kemudian akhlak ini menjadi melebar, tidak tanpa kita sadari dan tidak tanpa kita atasi, maka hasad, perbuatan hasad ini akan semakin besar. Kemudian kalau dikatakan dalam kitab Subul Salam, datangnya suatu hasad, datangnya suatu iri dengki itu merupakan suatu respon dari nikmat. Karena di sini dikatakan faidha an'amallahu ala akhika nikmatan falaka fiyya halatani. Yang pertama yaitu ihdahuma antukrihatil kanikmat ta wa tuhibbu zawalaha wa hadhihi tilka wa hadhihi halatu yusamma hasadan. Yang pertama yaitu respon ketika dikatakan nikmat, ada suatu nikmat kemudian datangnya hasad. Yang pertama itu ketika seseorang itu geting ataupun ingin menghilangkan suatu kenikmatan tersebut, maka itu dikatakan hasad. Seperti halnya kayak gini, ketika kita menjumpai seseorang tersebut itu memiliki kenikmatan, seperti halnya pada umumnya masyarakat, ketika ada tetangga kita membeli sebuah mobil ataupun motor ataupun barang yang ketika dilihat itu mendatangkan sebuah iri. Nah, orang yang melihat tersebut itu iri, ingin menghilangkan dari kenikmatan tersebut, itu maka dinamakan sebuah hasad yang pertama. Jadi ketika hasad ini datang karena suatu apa? Karena respon dari nikmat tetangga tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang dikatakan dalam kitab Subul Salam yaitu Allah tuhibba zawalaha wa la tukriya wujudaha wa dawamaha lahu walakin. Nah, yang kedua ini apa? Ketika seseorang adanya suatu kenikmatan tersebut itu tidak ingin menghilangkan, adanya suatu kenikmatan tersebut tidak adanya suatu ingin menghilangkan suatu kenikmatan tersebut, baik itu dari segi adanya kenikmatan ataupun dari terus menerusnya suatu kenikmatan. Akan tetapi di sini kenikmatan yang terselubung itu apa? Yaitu walakin turidu li nafsika mislaha fahadha yusamma khittatan. Yaitu apa? Ketika kenikmatan tersebut tidak adanya suatu ingin menghilangkan kenikmatan tersebut, akan tetapi kenikmatan tersebut itu untuk dirinya sendiri, maka ini dinamakan yusamma khiptotan, yaitu suatu kesenangan, suatu iri dengki, suatu kesenangan. Nah, respon tersebut, iri hasad tersebut datang karena dua respon, dua akibat, seperti dikatakan dalam kitab Subul Salam tadi. Nah, sifat hasad tersini ketika kita melihat hadis, kemudian ketika kita melihat dari tafsiran hadis tersebut, ketika kita lihat tafsiran hadis tersebut kita salam bahwasannya kitab hasad ini memiliki sifat yang berbahaya, karena di sini katakan tadi yaitu menghapus suatu kebagusan, seperti halnya api membakar kayu, menghanguskan kayu. Nah, selarangan dari sifat hasad di sini pun juga tertera di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wala tatamannau ma fadalallahu bihi ta'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu
walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Maksud dari sini bahwasanya apa? Maksud dari di sini bahwasannya seseorang harus menghilangkan suatu sifat iri dengki atau yang disebut dengan hasad. Ya, kalau di dalam Quran di sini disebutkan angan-angan, sama halnya dengan iri dengki. Ketika kita berangan-angan, nah kita lihat di dalam tafsirannya bahwasanya angan-angan di sini akan membawakan kita sebuah sifat hasad. Karena angan-angan itu tidak sesuai dengan takdirnya Allah. Sifat hasad. Kalau kita lihat sifat hasad di sini bahwasannya karena awalu dzambin asyallahu bihi al-hasad. Yaitu awalnya sebuah kesusahan, awalnya suatu dosa itu yaitu hasad. Di sini disebutkan asyallahu bihi al-hasad. Kemudian ketika hasad ini seperti halnya ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi beliau menolak, bahkan beliau menentang. Hal ini disebutkan di dalam kitab 10 salam, yaitu apa? Fa innahu amara iblisa bisujudi li adama fahasadahu famtana'a anhu fa'asa Allah fataradahu. Akan tetapi beliau malah menentang, malah dia mendurhakainya. Nah, dari sini kemudian hal tersebut Allah mengusirnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada tutur kata yang tidak baik ataupun tidak senonoh ataupun senonoh, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.